Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Media Center Time Ngelawak Kertosono. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini merupakan dosen senior di kampus Time dan beliau ini juga berkiprah banyak di dunia IT. Langsung kita sambut saja beliau. Assalamualaikum Pak Aminul Waton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, cuacanya juga sedikit mendukung. Betul. Katanya ini kalau menurut orang-orang sudah masuk bulan Shofar. Shofar ini kan biasanya identiknya sama penyakit-penyakit. Tapi alhamdulillah sehat ya? Iya sehat. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan berbincang sedikit lebih lama terkait dengan hubungan dunia IT. Karena beliau ini terkenalnya di STIM adalah dosen IT. Betul seperti itu, Pak? Ya, kurang lebih seperti itu. Menguasai basis-basis IT. Ya. Berbicara mengenai IT sedikit Pak ini. Ini kan sudah memasuki era yang berbeda jika dibandingkan dengan sebelumnya generasi Z sama generasi X. Nah, generasi milenial kan ini identiknya dengan internet. 4.0 revolusi industri. Nah, kira-kira menurut Bapak ini tantangannya kepada mahasiswa dan juga perkembangan semacam ini bagaimana Pak? Kalau menurut saya itu mahasiswa itu sangat perlu menguasai beberapa hal yang berkaitan dengan internet. Jadi di internet itu ada istilahnya selfie, ada istilahnya membangun kemandirian. Nah, membangun kemandirian itu ya seperti masuk di toko online, entrepreneur. Kemudian kalau selama menjadi mahasiswa, dia juga harus belajar yang namanya ujian online. Nah, mungkin ada beberapa dosen seperti saya sebagai dosen di bidang IT itu saya membuat yang namanya ujian online. Itu berbasis CBT, istilahnya ya online, ujian online berbasis komputer, internet. Komputer based test itu komputer based test. Nah, itu akan memudahkan mahasiswa itu untuk mempercepat penilaian. Jadi mahasiswa itu juga bisa melihat nilainya, bisa melihat hasil analisisnya. Kemudian dosen juga bisa menganalisis hasil yang dikerjakan oleh mahasiswa dan itu mempercepat. Secara praktis juga. Ya, praktis, cepat sekali. Kemudian ketika nanti sudah selesai, itu saya share itu hasilnya. Hasilnya saya share kepada mahasiswa. Ini apakah ada komplain dan kalian sudah bisa melihat hasilnya, nilainya. Apakah ada komplain? Nah, itu rata-rata dari yang sudah saya ajar, mulai yang dari yang muda, yang sampai sudah sepuh seperti Madin dari Pemprov Jawa Timur, itu juga menyatakan tidak ada komplain. Kalau sudah pernah merasakan, kemudian saya kasih waktu untuk beberapa kali remedi, itu semuanya tidak ada komplain dan mereka semuanya puas. Sedangkan kaitannya dengan entrepreneur itu saya juga menyediakan kepada mahasiswa itu web toko online hampir sama seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Itu yang sifatnya sama. Dia masuk. Sebentar, saya potong ini. Oh iya. Ini ada kaitannya sama website CBT dan segala macam. Terus kemudian Bapak tadi menjelaskan bahwa ujiannya berbasis online. Ini apakah juga kira-kira mahasiswa yang menggunakan ujian ini sudah berbasis online dan aplikasi langsung, Pak? Berarti jenengan ini sudah menciptakan aplikasi untuk ujian ini? Betul, sudah. Oh, seperti itu. Ya. Itu biar saya masukkan di link a.lapamu.com. Dan jadi ini bisa diakses oleh tiap mahasiswa ketika dia
menerima user dan password. Jadi ketika nanti mengerjakannya itu ya disesuaikan dengan jadwal yang sudah saya tentukan. Biasanya ada istilah pemanasan. Jadi ada judul pemanasan, ada judul ujian tengah semester, ada judul ujiannya itu remedi 1, 2, sampai kadang-kadang 10 loh Mas. Sampai 10 itu. Karena mahasiswa itu kurang puas. Kalau saya dapat segini saya bisa dapat nilai A+ enggak, Pak? Oh, belum bisa. Makanya rata-rata mahasiswa yang ikut ujian ini itu rata-rata meminta saya sebagai dosen itu untuk membuat remedi, bahkan sampai 10. Kalau sudah 10 ya saya mentok itu udah mentok itu. Tinggal UASnya itu nanti diperkuat lagi gitu. Nah itu mahasiswa menerima user sama password untuk masuk di link a.lapamu.com. Itu Mas. Bisa diceritakan sedikit Pak terkait teknisnya, mulai dari pendaftarannya bagaimana, terus kemudian dapat itu seperti apa. Kalau kita menganalogikan seperti pendaftaran Facebook itu kan pakai Gmail, email. Itu bagaimana Pak? Apakah hanya sekedar store name atau hubungi Bapak langsung by WA atau bagaimana? Dulu saya waktu bingung membuat itu, kalau saya nangani kadang-kadang banyak mahasiswa itu yang lupa user sama password. Sudah tak kasih user sama password nggak disimpan. Akhirnya mengingatkan dosennya, saya sebagai dosen diingatkan, Pak, user sama password saya itu hilang Pak, tolong dikirim lagi Pak, maaf Pak gitu. Akhirnya saya kirim lagi, lah ini menyusahkan. Lah akhirnya saya buat ya sama ujian online, tapi CMS-nya itu apa istilahnya, shotnya, open shotnya itu berbeda dengan yang aktif saat ini. Yang a.lapamu.com itu 2 kali itu berubah. Yang saya gunakan itu baru itu pakai NIM saja, user dan password itu pakai NIM. Jadi dia daftar udah selesai. Jika nanti hilang tak reset saja, pakai NIM sama user sama password pakai NIM, kemudian passwordnya bisa diubah-ubah. Dan itu yang bisa mengubah itu ya yang mahasiswa yang punya akun. Lah itu ternyata berjalannya waktu ujian online ini agak terkendala dengan skrip. Itu saya cari, biasanya kalau saya nyari itu bisa cepet. Lah yang ini agak susah. Lah agak susah, akhirnya saya kembalikan lagi yang seperti ini saya kembangkan lagi, karena selama ini ketika ujian online itu mahasiswa mengeluh, Pak, ini ujian online kalau sudah selesai kok dianggap selesai. Iya, itu kelemahannya. Lah itu kemudian saya kembangkan lagi. Sekarang kalau sudah batas waktunya itu 90 menit Mas. Jadi 90 menit kalau ternyata di tengah jalan lampu mati udah dianggap selesai. Kelemahannya itu. Lah sekarang tak perbarui. Oh, berarti kalau misalkan servernya di refresh berarti langsung otomatis langsung selesai. Kalau yang ini ndak, kalau ternyata lampu mati lah 90 menit. Jadi batas waktunya seumpama hari Sabtu. Dulu itu kuliah di sini kan dimulai hari Minggu sampai Rabu ya Mas. Itu hari Sabtu itu tak buat pemanasan untuk nguji seberapa jauh kemampuan dia bisa. Kalau dia nilainya itu sudah bisa, kemungkinan besar nanti hasil akhirnya itu bisa nilainya A+, pemanasan sudah dianggap selesai. Jadi UTS sudah nggak perlu. Tapi kalau dia mau mencoba lagi, monggo, saya persilahkan. Lah itu pemanasan itu tak lihat dulu. Jadi kalau dia sudah selama kan batas waktunya hari Sabtu, saya selesaikan hari Kamis. Hari Kamis itu jadi ada sekitar 5 hari. Lah 5 hari itu
bisa dikerjakan pemanasannya itu bisa dikerjakan hari Sabtu, bisa dikerjakan hari Minggu, bisa dikerjakan sampai hari Kamis. Lah, yang ini juga nanti UTS juga mulai seumpama saya kebagian hari Minggu, saya kasih 5 hari sampai Jumat. Ya. Lah, yang ini nanti seumpama dikerjakan hari itu juga itu dikasih batas langsung 90 menit. Lah, di tengah jalan ternyata lampu mati. Maka mahasiswa tersebut tidak perlu gupuh, tidak perlu panik, langsung cari jaringan, dibuka lagi, bisa dilanjutkan. Ya, kembali. Bisa dilanjutkan lagi. Dan itu banyak sekali yang ngomong ke saya, "Pak, nanti menghabiskan data, Pak." Oh, kalau yang ujian online ini tidak menghabiskan data. Ya. Tidak akan sampai dari 10 megabit. Sedikit. Rata-rata itu kalau orang buka YouTube kan sampai giga-giga. Yeah. Ini tidak sampai 10 megabit, kecil sekali. Jadi sampai selesai. Nah, kalau seumpama saya ngomong sama mahasiswa, seumpama kalian sampai habis data kalian, itu bukan kesalahan pada di ujian online-nya, tapi kesalahan mungkin penggunaan yang lain. Ya. Itu, Mas. Jadi ini merupakan sebuah informasi yang sangat informatif ini, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa. Insya Allah. Apalagi ini kan sebagai inovasi yang lahir dari kampus sendiri. Kira-kira Pak ini kalau misalkan aplikasi yang sudah Bapak temukan dan ciptakan ini dikomersilkan kepada orang lain yang mungkin membutuhkan dorongan dan juga motivasi yang sama untuk membuat hal yang sama dengan Bapak, kira-kira bagaimana Pak? Bisa. Jadi kalau dikomersilkan itu kan otomatis ada hak paten, Mas. Yeah. Kalau ada hak paten nggak bisa niru-niru kan nggak bisa. Oh, maksud saya begini, kalau misalkan ada kampus lain yang ingin bekerja sama, menggunakan aplikasi jenengan, nah itu bisa digunakan semacam itu. Bisa. Jadi saya persilakan dulu. Saya tawarkan ke beberapa lembaga di tingkat SD sampai perguruan tinggi. Beberapa hal yang kaitannya dengan web. Jadi kalau ada kesalahan kok web saya kok bentuknya begini, solusinya gimana? Nah, itu nanti bisa menghubungi saya dan insya Allah nanti akan saya perbaiki. Ada kemungkinan besar bisa terselesaikan, ya ada kemungkinan kecil karena ada beberapa open source yang memang agak-agak susah itu kalau diperbaiki, agak rumit. Untuk dosen STIM sendiri Pak, apa Bapak sendiri saja yang masih menggunakan itu atau mungkin ada beberapa dosen lain yang ikut berkolaborasi dengan Bapak juga ini? Untuk saat ini masih saya. Jadi kalau yang online rata-rata itu semuanya pakai Google Form. Ya. Ujian online-nya. Ya. Kalau saya pakai ujian online. Pakai hosting Mas ini. Pakai hosting. Harus pakai hosting. Jadi sudah web servernya sudah milik sendiri. Iya, betul. Ya, luar biasa ini. Mungkin satu lagi Pak sebelum ditutup. Iya. Harapan kedepannya untuk kampus tercinta STIM Nglawak Kertosono, apalagi hadapan-hadapan yang akan kita permasalahan yang akan kita hadapi nantinya juga berkaitan dengan internet teknologi, gimana Pak? Ya, untuk semuanya, baik atasan, yayasan, dosen, mahasiswa, itu harapan saya itu masing-masing mencari tahu. Dan terkadang ada informasi seumpama untuk membuat kampus ini menjadi grade-nya lebih tinggi itu gara-gara beberapa teknologi yang sudah dipunyai oleh lembaga itu. Jadi diusahakan bagaimana seluruh yang berkaitan dengan perguruan tinggi ini saling mencari tahu, saling belajar, saling menutupi, saling mengisi. Ya. Jadi
saling memberikan hal-hal yang positif untuk perguruan tinggi ini. Intinya terbuka lah untuk Terbuka. informasi apapun. Iya, betul. Ya, luar biasa ini. Terima kasih Bapak telah menghabiskan waktu dan juga meluangkan waktu tenaganya, pikirannya untuk hadir di Media Center STIME Lawak Kertosono. Apabila ada kesalahan kata, mungkin menyinggung perasaan Bapak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak di podcast Media Center STIME Lawak Kertosono. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.